bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Amin. Pasal yang pendek sekali dari pasal yang terakhir dari kitab Ester, saudara, tetapi punya makna yang sangat luar biasa sekali kalau kita lihat pasal ini atau kitab Ester ini diakhiri dengan sebuah ayat-ayat yang luar biasa, khususnya pada ayat yang ketiga yang mengatakan sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Saudara, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara bagaimana tentang Mordekai, ya saudara. Ayat 10 lebih menghususkan kepada seorang yang bernama Mordekai, membahas tentang Mordekai. Dan kita melihat, saudaraku, dari apa yang dicatat dalam ayat yang terakhir, ayat ketiga, dia mengikhtiarkan, ya saudara, dia mengikhtiarkan kesejahteraan buat bangsanya. Ya, saudara, mengikhtiarkan itu bukan berpikir. Ya, mengikhtiarkan itu bukan hanya berpikir buat kebaikan bangsanya, kayak buat apa yang saya mesti buat, ya, apa yang gitu. Enggak. Mengikhtiarkan tuh saudara juga bukan wacana, bukan cuma ngobrol. Jadi bagaimana nih, ya, apa nih yang terbaik buat bangsa kita, apa gitu. Enggak. Saudara, Mordekai bukan cuma sampai di titik itu. Bukan cuma sampai berpikir, punya keinginan, disampaikan ke teman-temannya, yuk gimana yuk buat kita bikin sejahtera bangsa kita. Enggak sampai di situ. Tapi apa saudaraku, mengikhtiarkan itu artinya mengusahakan. Mengusahakan dengan semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya bisa diwujudkan keinginannya itu. Itu yang namanya ikhtiar. Makanya Alkitab dalam bahasa Indonesia, saudara, terjemahan baru mengatakan, dikatakan saudara mengikhtiarkan, mengupayakan dengan segala kekuatannya. Saudara, dia tahu apa yang jadi kewajibannya. Ketika dia diangkat sama Tuhan jadi orang kedua, saudaraku, setelah Ahasveros. Jadi ternyata, saudaraku, ya, Yusuf kalau saudara melihat menjadi orang kedua di Mesir. Yusuf, ya, yang disebut punya gelar Safnat Paaneah. Tapi kalau saudara melihat ternyata Mordekai juga, saudara, punya jabatan yang sama. Bahkan kalau saudara melihat kerajaan daripada Ahasveros ini satu kerajaan yang lebih besar daripada Mesir. Satu kerajaan yang apa ya, adikuasa zaman itu, saudara. Satu kerajaan yang superpower, saudara, pada zaman itu. Dan Mordekai adalah orang kedua di sana. Tetapi yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara, ini yang jadi pelajaran buat kita. Ketika dia mendapatkan posisi seperti itu, posisi yang penting, maka apa yang dilakukan oleh Mordekai? Dia mengikhtiarkan untuk apa? Kesejahteraan bangsanya. Dia berpikir untuk kepentingan orang lain. Nah, sampai di sini nih, saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Karena seringkali, saudaraku, ya, seringkali kita nggak masuk dalam bagian yang ini. Kita cuma berpikir, saudaraku, untuk kepentingan kita, untuk keuntungan kita, untuk kesejahteraan kita. Sampai di sini, saudara, ada banyak orang yang gagal. Sampai di sini ada banyak orang yang macet. Sampai di sini ada banyak orang yang mentok. Tidak berpikir untuk sesuatu yang lebih luas lagi. Tidak berpikir untuk apa? Untuk umat Tuhan, untuk kesejahteraan umat Tuhan. Ini kita nih, saudara. Firman Tuhan lagi mengingatkan kepada kita. Kita lebih fokus kepada kepentingan kita, kebutuhan kita, keuntungan kita, dan semuanya tentang kita. Mordekai beda. Mordekai dia mengikhtiarkan untuk bagaimana mensejahterakan bangsanya. Kita seringkali, saudaraku, ya, kita seringkali
cuman berhubungannya antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Tetapi apa kita lupa bahwa salib, saudara, bukan cuma mengajar kepada kita tentang bagaimana kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, tapi juga salib mengajar kepada kita tentang bagaimana saya dengan saudara, saudara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan semuanya tentang sesama kita. Kita seringkali cuma bicara tentang antara saya dengan Tuhan, Tuhan dengan saya, bagaimana saya harus baik sama Tuhan, saya harus memuliakan Tuhan, saya harus menyenangkan Tuhan. Tapi kita lupa bahwa salib, saudaraku, salib itu ada horizontal dan vertikal. Bagaimana bukan cuma antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, tetapi juga bagaimana kemudian seperti Mordekai, bagaimana Mordekai dengan umat Tuhan, dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia tahu apa yang jadi kewajibannya. Kita seringkali nggak tahu, kita lupa tentang kewajiban kita. Untuk apa yang kita harus kerjakan setelah kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bahkan seringkali kita meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari apa yang Tuhan percayakan sama kita. Bahkan seringkali bahwa dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita banyak merugikan banyak orang di sekitar kita. Ketika Tuhan angkat kita, kita rugikan banyak orang. Maaf saudara, dalam banyak bidang, bahkan dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Dalam pekerjaan Tuhan, ketika ada seseorang yang diangkat, dimuliakan lewat pelayanannya, lewat penggembalaannya, saudara, maka lewat penggembalaan itu banyak mematikan penggembalaan yang lainnya, banyak mematikan. Itukah yang Tuhan mau? Cuman saya yang hidup, yang lain mati nggak ada urusan. Cuman saya yang hidup. Saya yang dipakai Tuhan, saya yang diperkenan sama Tuhan. Ternyata enggak loh saudara. Kalau kita melihat, ternyata enggak. Bagaimana hidup kita ini boleh memberkati, bagaimana hidup kita ini bisa menopang orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kepercayaan yang Tuhan percayakan sama saya dan saudara itu boleh berdampak positif, bukan berdampak negatif. Nah itu jadi pertanyaannya. Kita berdampak, tapi seringkali dampak yang ada, yang kita tularkan itu dampak yang negatif. Saya kagum sama Mordekai, saudara. Saya kagum sama Mordekai. Karena satu pribadi yang sederhana, satu pribadi yang dipercaya sama Tuhan, satu pribadi yang tadinya tidak masuk dalam hitungan, tapi kemudian diangkat sama Tuhan, tapi nggak jadi lupa diri gitu. Kalau sampai pada diangkatnya seseorang, banyak saudara, banyak orang yang diangkat. Kalau sampai pada orang yang tidak masuk dalam hitungan lalu kemudian dimuliakan sama Tuhan, diberkati sama Tuhan secara luar biasa, banyak. Tapi sampai di titik ini, bagian ini, di mana orang itu kemudian tetap tahu kewajibannya. Ini sedikit orang saja. Semoga saya dan saudara adalah orang-orang yang sedikit ini. Ada amin saudaraku. Kelompok yang sedikit ini. Kalau bicara orang yang nggak masuk hitungan, lalu diangkat, dimuliakan, diberkati, ditinggikan sama Tuhan, banyak. Mungkin saudara saya salah satunya. Tetapi pertanyaan yang kedua adalah, setelah itu apa yang kita mau kerjakan? Setelah itu apa yang kita mau lakukan, saudara? Adakah kemuliaan yang ada sama kita hanya untuk merusak orang-orang di sekitar kita? Adakah kemuliaan, pemakaian Tuhan, berkat Tuhan buat kita hanya untuk apa? Untuk memojokkan, untuk merugikan, saudara. Kenapa? Karena kita kuat, kita berotot, kita bisa kalahkan banyak orang. Saya berpikir begini, mungkin Mordekai zaman itu sama orang-orang Yahudi sekalipun nggak dipandang. Karena kerjanya cuma di pintu gerbang, saudara. Berarti ini Mordekai ini pengangguran.
Ya, pengangguran, saudara. Mungkin buat orang-orang Yahudi juga Mordekai, aduh, nggak dipandang gitu. Dipandang saja sebelah mata. Dan mungkin ada kata-kata yang menyakitkan yang orang sampaikan, yang dia dengar, saudara. Tapi dia, bagaimana ketika Tuhan angkat dia nggak peduli loh sama semuanya. Dia nggak ingat-ingat apa yang perlakuan orang sama dia. Dia nggak ingat-ingat tentang perkataan-perkataan orang yang menyakitkan dia. Cuman satu yang dia, ini saatnya saya mesti berbuat sesuatu buat bangsa saya, buat umat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan gitu. Tapi di sini saudara kita mesti lihat lagi ya, karena kadang-kala kita cuma mencari Tuhan cuma sampai pada titik di mana kita diberkati. Iya, kita nih dicari Tuhan nih cuma sampai pada sebuah tujuan, sampai kemudian kita diberkati. Kita alami mujizat, kita disembuhkan, kita ditolong, kita dibela Tuhan, kita diangkat Tuhan, kita dimuliakan. Sampai di sini, habis itu kita udah nggak tahu apa yang harus kita buat. Ini kayak mentok nih. Ini kayak mentok. Kita udah nggak tahu apa. Kita pikir inilah tujuan akhir kita. Enggak. Kalau saudara diberkati, kalau saudara dimuliakan Tuhan, Tuhan mau saudara jadi berkat. Ada amin, saudara. Saudara jadi berkat. Ada langkah yang selanjutnya, ada step selanjutnya, ada fase yang selanjutnya. Apa itu? Seperti Mordekai. Setelah saya dimuliakan, setelah saya diangkat, saya harus apa? Saya harus berdampak. Bukan cuma menikmati. Kayak ada satu lagu yang saya kurang suka, saudara. Nikmati semua kebaikanmu, apalagi yang harus kupinta. Jadi udah menikmati nih, sudah udah menikmati sambil mikir, ya, mulut lagi kenyang, mulut lagi penuh makanan, ya saudara. Sambil kita mikir lagi mangan apa maning ya, mangan apa maning. Terus lagunya kayak gitu sih. Nikmati semua kebaikanmu, apalagi sampai yang harus apa maning. Kita cuma mikirnya, ayo terus apalagi nih. Setelah ini apalagi nih? Apalagi yang Tuhan bisa buat untuk saya? Setelah ini apalagi nih? Apalagi nih? Setelah ini apalagi nih? Mulut masih penuh. Di meja masih banyak makanan. Kantong masih limpah sama berkat. Gudang penuh sama barang-barang. Toko laris, manis. Tapi sambil kita lagi menikmati ini, penuh nih saudara, perut kenyang nih saudara, sambil mikir, apalagi yang Tuhan bisa buat sama saya ya? Apalagi yang Tuhan harus buat sama saya? Apalagi yang saya harus minta dari Tuhan? Kayak gitu kan saudara, hidup kekristenan kita. Maaf saudara, kayak gitu. Nggak pernah puas dengan kebaikan Tuhan, nggak pernah merasa cukup, dan pada akhirnya nggak pernah tahu apa yang harus kita buat. Maaf, saya takut Tuhan nanti ambil semua yang ada sama kita, sampai roti-roti di meja kita diambil sama Tuhan. Bukan cuman apa yang ada di gudang itu dikosongkan. Bukan cuma apa yang ada di toko disepikan, tapi sampai yang di meja yang limpah itu sekarang dikosongkan sama Tuhan. Bahkan saya takut juga yang di mulut kita Tuhan ambil. Kenapa? Karena kita nggak tahu diri. Kita nggak tahu apa yang harus kita buat dengan berkat Tuhan. Maaf terlalu keras firman ini. Ini juga buat saya, supaya saya sadar bahwa berkat pemakaian Tuhan yang Tuhan percayakan dengan sebuah tujuan, saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin saudara. Bukan untuk kebanggaan, pamer-pamer. Dunia aja nggak suka, ya. Kita pikir
Dunia sudah berubah. Saya pikir dunia sudah berubah. Ada crazy rich sudah yang pamer-pamer, ya, pakai pesawat, nggak tahu pesawat sewa, katanya beli, yang duit, ya, katanya ada bagi-bagi duit, saudara, ya, kameramen sama crazy rich. Saya baru baca tadi, bagi-bagi duit $1.000 Singapura, ya, bagi-bagi duit, kameramen, tata lampu dibagi duit 1.000 karena lagi dikamerain, saudara. Habis acaranya selesai dimintain lagi $1.000, menek balik. Ya, apa ya, saudara? Beli mobil ya, saudara, ke showroom, ya, beli mobil Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, nggak tahu, pura-pura duduk tuku, cuman pura-pura beli. Orang dunia aja nggak suka dengan yang kayak gituan. Orang dunia loh, yang maaf nih, saudara, kalau kita bicara dunia, standarnya beda sama kekristenan. Tapi itu aja nggak suka kok. Artinya begini loh, kalau kita diberkati hanya untuk pamer-pamer, hanya untuk nunjukin bahwa nih saya beda sama yang dulu, Paul masih yang dulu sama yang sekarang beda. Bukan itu. Tapi yang terpenting adalah, adakah hidup kita jadi berkat? Adakah hidup kita berdampak? Ada amin, saudaraku. Adakah hidup kita sedang mengikhtiarkan sesuatu yang baik buat paling tidak komunitas yang paling kecil di antara kita? Saya punya teman-teman SMP, saudara. Saya punya teman-teman SMP. Ada 2 sahabat saya. Ada 2 sahabat saya. Dan terakhir saya dengar sahabat saya yang satu ini, dia ada penyakit jantung. Ya. Waktu saya di Bali lagi munas, dia masih WA saya, minta tolong sama saya. Berapa hari lalu istrinya kasih kabar sama saya, udah meninggal, saudara. Kami sudah lama nggak ketemu waktu itu. Ada teman saya yang satu ini, saudara, ya, dia tadinya keliling elektronik, lalu kemudian ada terjadi masalah, ya, terpuruk. Saya bantu loh, saudara. Ya, sampai dia kakinya itu dia ada gula, kakinya itu dokter yang biasa dia kunjungi bilang mesti diamputasi kakinya. Ya, rumah udah mau diambil, disita karena dia ada kesalahan orang dia ambil dari toko, ya, dia pasarin, orang ambil dari dia, ternyata orang yang ngambil dari dianya kabur, sudah. Ya, kakinya dia bilang, "Po, ini kaki saya mesti diamputasi, Po." Saya datang, saudara, saya datang. Ya, saya bawa ke dokter Wiryadi. Dokter Wiryadi itu jadi saksi, sudah. Saya datang, saya bawa ke dokter Wiryadi, "Dok, gimana, Dok, ini mesti udah hitam, saudara. Gimana, Dok?" Dokter, ya puji Tuhan ya, Tuhan pakai dokter Wiryadi ya, saudara. Ya, dia lihat, enggak, katanya masih ada denyutnya gitu, saudara. Sarafnya itu masih bergerak, masih hidup. Enggak, ini nggak apa-apa. Nggak jadi dipotong, sudah. Ya, saya pasok karena dia betul-betul nggak ada pemasukan. Saya pasok. Dia mau lebaran, saudara, berapa tahun lalu dia mau lebaran, nggak punya apa-apa. Saya beliin barang-barang belanja. Maksud saya, nggak peduli, saya nggak bicara tentang Yesus sama dia, tapi saya mau dia melihat Yesus dalam hidup saya, saudara. Amin, saudara. Ada satu lagi itu yang baru meninggal, itu sahabat saya juga. Kita bertiga nih, saudara. Kalau naik beca bertiga, kalau jalan-jalan bertiga. Mereka bisa lihat Yesus kok, betul. Kalau dia lagi ada apa-apa, lagi nggak punya, maaf nih, saudara, dia bukan memanfaatkan, tapi kalau dia lagi apa, yang dia ingat saya, karena dia tahu ya cuma saya yang bisa nolong dia. Kakaknya dia nikah sama sultan
sultan yang sesepuhan yang meninggal. Itu saudara. Maksud saya, bagaimana saya rindu saya bisa jadi berkat gitu. Kita berdampak, ada amin saudara. Bagaimana waktu mereka melihat kita nih, bukan waktu mereka lihat kita, mereka nggak lihat muka setan, muka orang congkak, muka orang nggak tahu diri. Tapi mereka lihat ada Yesus dalam hidup kita. Ada amin saudara. Saya reuni sudah, reuni SMP di situ tuh. Ada Irma apa itu namanya tuh? Dulu berapa tahun lalu. Ya. Mereka tahu saya pendeta kan. Mereka tahu saya pendeta. Saya kan di sekolah swasta Islam, saudara, Muslim. Mereka tahu saya pendeta. Mereka nggak enakan, suruh saya berdoa coba saudara. Ya saya nggak mau ya sudah, masa ya saya berdoa. Kamu kerudungan kabe. Coba saudara. Ya, mereka kan kalau panggil saya Pak Ul saudara. Oh, ya beta kang doa. Ya saudara, aja masa ya kita kang doa kata saya. Ada guru agama dulu kayak pada pakai kerudung. Tapi maksud gini loh saudara. Bagaimanapun mereka nggak hargain saya gitu saudara. Ya. Mereka bilang begini sama saya. Rokok beli orang ngerokok baik kata saya itu. Ya saudara. Oh, wis mandek, wis tua, mandek. Ira ngajari kita ngerokok, kata dianya tuh saudara. Ira ngajari kita ngerokok. Dulu orang nggak ngerokok, saya sodor-sodorin rokok, saudara. Ira ngajari kita ngerokok. Hampir gitu sudah, semua dak ituin rokok. Ya wis tua, wis mandek. Maksud saya, bagaimana kemudian kehadiran kita nih saudara memberi kesan yang baik, paling tidak gitu, memberi kesan yang apa ya, beda ini orang. Ada amin saudara, ini orang ini beda gitu. Jangan kesannya jadi kesan buruk, kesannya nyebelin, kesan sombong, kesan apa namanya, pelit, kesan apa ya, kesan egois, kesannya aduh. Jadi kita selalu meninggalkan kesan seperti itu. Tapi di sini kita jadi anak Tuhan yang hebat. Hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua, coba saudara sama-sama kita melihat Nehemia pasal 7 ayat yang ke-7 ini. Ini juga hebat, saudara. Nehemia 7 ayat 7. Nehemia 7, saudaraku, ayat yang ke-7. Sama-sama saudara, kita baca 1, 2, 3. Mereka datang bersama-sama Serubabel, Yesua, Nehemia, Asaria, Raamia, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baan. Kalau sudah melihat dalam kitab Nehemia, ini cerita tentang bagaimana mereka sebagian orang ini pulang ke Israel, ke Yerusalem. Mereka punya beban. Mereka pengen sekali membangun kota Yerusalem yang mereka dengar sudah runtuh. Nehemia yang pertama dengar, ya, Nehemia yang pertama kali dengar, dia juga punya posisi yang bagus, saudara, jadi juru minuman raja. Nehemia yang pertama kali dengar, dia yang hilang damai sejahteranya karena dia dengar kotanya, bangsanya, tempat kelahirannya gitu. Ya bukan tempat kelahirannya mungkin ya saudara, karena dia kan lahirnya di sana mungkin. Saya kurang tahu ya saudara. Hatinya jadi gelisah. Dia ngobrol sama teman-temannya, yuk kita pulang yuk. Yuk kita minta izin sama raja. Kita coba perbaiki kota kita. Udah runtuh katanya. Tembok-temboknya, bait Allah.
Ketika dia ngobrol, dia sampaikan niatnya, salah satunya kepada siapa? Kepada Mordekai. Dan tahukah saudara, Mordekai yang tadi kita baca kitab Ester yang pasal yang terakhir, pasal yang ke-10, siapa Mordekai? Orang kedua setelah Asveros. Bayangkan, orang kedua setelah Asveros yang dihormati di kerajaan yang luas itu ya Mordekai. Tapi bagaimana kemudian ini orang yang punya posisi penting, yang punya kedudukan yang dicari orang. Bayangkan saudara, nggak usah jadi itu dah, jadi gubernur aja, nggak usah jadi gubernur, jadi bupati aja di kerajaan itu udah bangganya, udah kipas-kipas. Ini sekarang dia jadi orang kedua. Dan ketika Nehemia bilang, yuk kita pulang yuk. Aneh loh saudara. Dia respon ajakannya Nehemia, yuk pulang. Kamu gimana? Nggak apa-apa, tak tinggalin aja. Dalam jabatan itu ada fasilitas, ada jabatan itu ada privilege, ada kemudahan-kemudahan, keuntungan-keuntungan yang Mordekai bisa dapatkan, saudara. Mau apa saja, nggak bisa ditolak. Tapi ketika Nehemia sampaikan itu kepada teman-temannya, salah satu yang mereka bilang, ayo pulang. Saya juga pengen pulang. Kita harus pulang yuk. Maksud saya gini loh saudara, orang kan suka gampang lupa ya saudara, kalau lagi diberkati. Iya, penyakit yang seringkali menyerang orang yang diberkati adalah penyakit lupa. Betul saudara, penyakit lupa tuh saudara ya bahaya. Orang nggak punya duit lupa masih mending, ya. Orang nggak punya duit nih, kira dong bayar, iya sira kita kelalaian, mending saudara. Punya utang tuh saudara ya, orang nggak punya duit nih, iya kita kelalaian sira. Skiki ya, skiki ditagih maning, skiki maning, mending. Maaf nih, bukan saya ngebelain ya, bari saudara yang nggak punya duit, yang belum bayar utang, jangan terus kukan jadi hot baik mengkonon, bukan. Ya, maksud saya tuh yang lebih parah kalau orang lagi diberkati lupa. Dan kebanyakan serangan penyakit ini, saudaraku, menyerangnya kepada orang-orang yang sedang diberkati. Tahu tuh saudara lagi diberkati enggak hari-hari ini? Hati-hati. Karena penyakit ini nih, serangannya nih kepada orang-orang yang lagi diberkati. Orang-orang yang lagi diberkati itu jadi gampang amnesia, lupa. Iya, lupa sama Tuhan, lupa ibadah, lupa, banyak yang dilupain, sampai keluarga dilupain, semua dilupain. Orang yang diberkati jadi lupa pelayanan, lupa kewajibannya, jadi lupa. Oh ngeri saudara. Saudara pikir kadang-kadang kita bilang begini, aduh pagem hidup susah tuh, aduh melarat tuh nggak enak pisan. Hati-hati, karena lebih sulit waktu saudara diberkati sama Tuhan. Sedikit loh saudara orang yang lagi melarat lupa sama Tuhan. Bukan berarti kita minta sama Tuhan, Tuhan buat saya melarat terus supaya saya ingat sama Tuhan, bukan. Tapi maksud saya bagaimana hidup kita diberkati dan tetap ingat sama Tuhan. Ada amin saudara. Kita tidak melupakan Tuhan. Semakin kita diberkati, semakin kita cinta Tuhan. Semakin kita beri berkati, kita semakin berdampak hidup kita. Bukan berarti kita minta Tuhan miskinkan kita. Tuhan nggak usah berkati saya supaya bodoh, itu doa yang bodoh. Memang sih saudara, ya Daud pernah berdoa seperti itu, jangan kasih sesuatu yang cukup buat saya, jangan kekurangan, jangan juga kelebihan. Tapi bukan berarti seperti itu saudara.
Nah, kemudian Daud juga diberkati, Salomo diberkati sama Tuhan secara luar biasa. Tapi bagaimana kita harus berjaga-jaga gitu. Kita harus berawas-awas dengan apa yang Tuhan percayakan sama saya dan saudara. Sudah tahu nggak kalau yang namanya roh kikir, roh pelit itu saudara, nyerangnya bukan pada waktu kita lagi nggak punya duit loh. Coba saudara pikir, coba saudara renungkan. Coba saudara. Roh kikir, roh pelit bukan lagi nyerang waktu saudara nggak punya duit. Waktu saudara nggak punya duit bisa tinggal seberapa kasih, bantu orang. Roh kikir, roh pelit itu saudara nyerang saya nih, jujur. Pada waktu saya ada duit. Duh, eman-eman. Nanti takaran kita apa? Takaran kita lihat itu tuh, saldo. Aduh je, Kang mau evolusi tinggal papat. Gitu saudara. Iya kan? Angka. Kita nih mainnya di angka. Kita mainnya di nol, di digit. Aduh, mau anak 6 tinggal 5. Mainnya di digit. Di situ kemudian perasaan gundah gulana jadi hadir, hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Cuman karena apa? Cuman karena dari 7 jadi 0. Yang digitnya ada 6 sekarang tinggal 5. Waduh, hilang nih damai sejahtera. Hidup kita tuh, saudara, seringkali damai sejahtera kita ditentukannya sama angka. Ngeri loh, saudara. Sama angka. Tuhan tolong kita ya, saudara, supaya ketika pun saudara diberkati, engkau nggak pernah jadi orang yang amnesia, lupa kewajiban buat Tuhan, buat apa ya, buat semua banyak hal, buat keluarga. Tapi kita tetap lakukan apa yang terbaik yang harusnya kita buat dalam hidup ini. Ada amin, saudara. Buat Tuhannya iya, tapi juga bukan cuma buat Tuhan kok, buat orang-orang di sekitar kita, buat keluarga kita, sehingga Tuhan senang gitu. Dan saya percaya kalau kita lakukan hal yang seperti itu, saya percaya saudara, Tuhan nggak pernah merasa rugi. Kenapa? Karena lewat berkat yang Tuhan berikan sama kita, Tuhan dipermuliakan. Ada amin, saudara. Tuhan dipermuliakan. Orang bisa bilang begini, aduh terima kasih. Waktu mereka dapat berkat dari tangan saudara nih, mereka bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Aduh Tuhan baik buat saya, terima kasih. Tuhan dipermuliakan lewat rupiah yang saudara keluarkan, bagikan itu, saudara. Tuhan dipermuliakan. Orang bisa bersyukur. Orang yang dalam keadaan yang tertekan, lagi hopeless, nggak punya pengharapan, tapi waktu saudara ulurkan tangan, saudara bantu, nggak banyak sih, nggak menyelesaikan, tapi paling tidak dia bisa lihat, oh iya ada Tuhan. Tuhan nggak tinggalin saya. Lewat siapa? Lewat tangan saudara yang terulur buat mereka. Saudara kan nggak bisa datang sama keluarga lalu bilang begini, apa? Iya, ke anak lagi pengen sekolah, lagi langkah duit. Ya berdoa, ya berdoa, ya berdoa, puasa. Kayak kita lagi kaget, lagi mengkonon, kayak lagi ngadepi mengkonon, berdoa, puasa. Telung dina, telung bumi, mati saudara, mati. Jangan ngejahatin orang, saudara. Sudah ada saat dimana kita bukan cuma nasihat, bukan nasihat yang keluar. Beli ake ya 5 miliar baik gitu. Tuhan tolong kita ya saudara. Ya Tuhan tolong supaya ya seperti itulah, karena saya percaya Tuhan akan menambahkan berkat yang ada pada kita. Ada amin saudara. Kalau kita tahu tujuan Tuhan memberkati kita, mari kita menyembah Tuhan.